Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Anis. Ada yang bisa saya bantu Bu kok? Tadi kayaknya minta ketemuan di sini. Jadi Bu Anis, saya ada rencana mau melakukan kegiatan coaching dengan Pak Hoirul Monip. Jadi saya minta bantuan Bu Anis untuk menjadi supervisor pada kegiatan coaching saya. Apakah Bu Anis bersedia? Iya boleh, kira-kira kapan dan jam berapa ya Bu? Rencananya besok Bu, mungkin jam 1. Oke, ya siap sih. Tapi sebelumnya ya Bu, sebelum proses coaching berlangsung ya, ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sama Bu Dewi ya. Bu, siap Bu. Jadi ini ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus sepakati dulu tentang rubrik penilaian ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Dewi nanti dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, serta bagaimana coach dalam merespon. Ini juga masuk dalam penilaian ya Bu ya. Oke, siap Bu. Nah, kemudian ada juga yang terkait dengan proses coaching, yaitu tentang prinsip kemitraan ya Bu, prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, yaitu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, terus sebelumnya saya juga ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bu Dewi ya Bu ya, siap ya Bu? Ya Bu, siap Bu. Ya. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang Bu Dewi ingin kembangkan pada coaching kali ini? Iya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif, hadir seutuhnya, dan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, terus pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Jadi kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Dewi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu lebih spesifik pada kompetensi pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Yang pasti pada pertanyaan yang berbobot. Oh ya, oke. Terus pertanyaan yang terakhir ya Bu, yang ketiga ya. Indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai yaitu tentunya saya mampu memaksimalkan kompetensi saya sebagai coaching dengan menjadi pendengar yang aktif, hadir seutuhnya, dan juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar mampu memberikan solusi bagi rekan saya. Oke, baik Bu Dewi ya. Ya, oke. Semoga proses coaching nanti lancar ya Bu, dan bisa menghasilkan solusi yang terbaik untuk coaching. Iya, amin Bu. Terima kasih Ya banyak. udah, kita ketemu nanti ya Bu di coach ya. Terima kasih. Ya, permisi dulu. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu Anis. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Munib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Munib siang ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Baik? Alhamdulillah Pak. Hanya ini Bu, saya agak kurang semangat Bu. Apa Pak Munib ada masalah? Bener Bu, tadi saya masuk di kelas saya mengajar yaitu 11A, itu anak-anaknya nggak semangat ngikuti pelajaran saya Bu. Kenapa itu yang bikin saya ya, nggak Pak? semangat. Oke, kira-kira permasalahannya bagaimana Pak? Permasalahannya ya mungkin karena saya mengajarnya nggak menarik Bu, atau kurang kreatif dalam mengajar. Tapi sebelumnya Pak Munib sudah membuat rencana kegiatan seperti itu? Kalau rencana sih sudah, saya sudah membuat rencana pembelajaran. Ya begitulah Bu, rencana pembelajarannya ya apa adanya gitu. Baik, tapi apakah Pak Hoirul Monip itu juga pernah membuat misalnya nih solusi jika nanti kok dalam kegiatan pembelajaran ada suatu masalah, apakah sudah mencari solusi atau plan untuk menyelesaikan masalahnya itu? Plan B belum Bu.
Belum, jadi karena memang saya buatnya itu yang penting membuat perencanaan lah seperti biasanya, ya saya terapkan itu perencanaan yang saya buat. Dan ternyata di kelas 11A itu tidak mendapatkan hasil yang seperti saya inginkan, Bu. Anak-anak kurang semangat dalam belajar, Bu. Bahkan itu ada anak-anak yang tidur, yang bermain sendiri, yang rame. Pokoknya seperti itulah, Bu. Jadi nggak semangat mengajar di 11A. Berarti permasalahannya itu anak-anak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, dalam mengikuti di kelas gitu ya Pak. Tapi kira-kira Mungkin sih, Bu. yang lain? Karena kebetulan tadi itu saya ngajarnya ya dengan model ceramah, mengajarkan dengan ceramah. Saya sampaikan materinya, terus tak kasih contoh soalnya, anak kemudian tak suruh mengerjakan. Udah seperti itu, Bu. Nah, tak pikir kan anak-anak mau, ternyata malah nggak semangat pada rame akhirnya, Bu. Atau mungkin karena itu ya, Bu ya? Karena hanya dengan ceramah ya, Bu? Iya, bisa jadi seperti itu, Pak. Berarti kalau Pak Khairul Munib sudah mengetahui permasalahannya, kira-kira apa sih yang akan dibuat atau akan dilakukan Pak Munib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, memperbaiki pembelajaran, Bu, misalkan dengan menerapkan model pembelajaran yang berbasis kelompok atau cooperative learning gitu, Bu. Oke, baik. Kalau menurut Pak Khairul Munib, kegiatan coaching ini untuk permasalahan Pak Munib itu ada di level berapa? Sekarang pada level 5 lah, Bu. 5. Baik, Pak Munib sudah mengetahui masalahnya seperti apa. Kira-kira rencana yang akan dilakukan Pak Khairul Munib untuk kedepannya itu seperti apa? Rencana ke depan sih mau menggunakan model pembelajaran yang kreatif, Bu. Ya, seperti guru-guru di SLB kan kreatif-kreatif. Saya kan ini, Bu, melihat teman-teman saya itu kreatif-kreatif. Mungkin ingin itu, Bu, model pembelajarannya plus media yang menarik gitu, Bu. Oke, Pak Munib kan sudah mengetahui ya atau punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Kira-kira butuh berapa lama atau waktu untuk menyelesaikannya? 2 minggu gimana, Bu? Kelamaan Oke, deh sih. boleh. Oh ya, 2 Nanti minggu, Bu. kita ketemu lagi 2 minggu ya. Ya, seminggu lah. Seminggu berani. Seminggu, Bu. Oke, Iya. kalau waktu seminggu dirasa cukup, nanti Iya, kita Bu. ketemu lagi seminggu. Ya, Saya akan siap, menanyakan Bu. perkembangan Iya. dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Khairul Munib. Terus kira-kira nih Pak, harapannya Pak Khairul Munib ke depannya itu bagaimana? Harapannya tadi kan awalnya levelnya 5. Kalau planning ini tak jalankan, harapannya di level 9, Bu. 9 atau 10 lah. Oke, bagus ya Pak ya. Nanti semoga meningkat dan permasalahan yang Amin, dihadapi amin, Pak Bu. Munib bisa selesai. Ya, Oke, amin. baik Pak Munib. Jadi nanti kita ketemu lagi dalam waktu seminggu. Semoga Ya. permasalahan yang dihadapi oleh Pak Munib bisa terselesaikan. Ya, Bu. Baik Pak Munib, terima Ya. kasih untuk kegiatan coaching pada siang Sama-sama ya, hari Bu. ini. Terima Dan kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi, Waalaikumsalam Bu Anis. gimana tadi Bu, sudah jadi melakukan coaching dengan Pak Khairul? Alhamdulillah Bu Anis, tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Khairul Munib. Untuk itu mohon masukannya atau penilaian dari Bu Anis nggih. Oke, iya Bu. Nah, pada pasca observasi ini nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Dewi ya. Iya Bu. Ini yang pertama, coba apa saja yang tadi sudah dilakukan Bu Dewi saat proses coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya Bu, jadi tadi waktu kegiatan coaching kompetensi atau yang sudah saya kembangkan di situ, yaitu saya hadir seutuhnya, lalu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Tapi memang saya merasa kesulitan atau merasa masih mengalami kekurangan dalam kegiatan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, karena menurut saya itu memang untuk memunculkan sebuah pertanyaan yang berbobot itu sangat sulit seperti itu Bu. Oh ya berarti Bu Dewi merasa masih kurang di pertanyaan berbobot. Iya betul Bu.
Oke ya, ini kalau menurut saya ya Bu Dewi sebagai observer ya, pada saat proses coaching tadi itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik, alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta, hanya tadi kurang dipertegas pada penyampaian tujuan. Nah, pada penyampaian tujuan coaching tadi itu Bu Dewi belum mempertegas coaching ini nanti hasilnya apa sih? Itu belum di awal. Nah, kemudian ya kalau menurut saya sih sudah bagus sih Bu Dewi, mungkin hanya perlu ditingkatkan di bagian itu saja. Oh iya, baik Bu Anis, terima Nah ini kasih Bu Dewi ada lagi ya yang ingin saya tanya. Selain tadi ya, saya ingin tahu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi, ada nggak? Untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu tentunya pada memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Karena untuk memberikan pertanyaan yang berbobot itu kan memang butuh pemikiran apa ya, yang bagaimana sih agar orang yang kita coaching ini bisa memunculkan ide-ide atau solusi untuk menemukan alternatif pemecahan masalahnya. Berarti intinya Bu Dewi di pertanyaan berbobot begitu ya. Oke, betul Bu. sekali. Ya semoga untuk proses coaching selanjutnya bisa lebih maksimal lagi ya Bu ya, bisa semuanya sesuai dengan harapan. Oke Bu, makasih sudah ya. Terima kasih sekali Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Pak Munib tadi katanya mencari saya, ada apa ya Pak? Iya Bu, besok itu saya kan ada coaching dengan Bu Anis, mau minta tolong pada Bu Dewi untuk menjadi observer Bu. Oh iya baik, kalau begitu Pak, sebelum melakukan kegiatan coaching, saya mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan atau saya diskusikan dengan Pak Khairul. Yang pertama itu terkait dengan rubrik penilaian. Jadi nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah Pak Khairul Munib sudah sesuai dengan alur Tirta? Lalu bagaimana Pak Munib memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Dan bagaimana si coach kita nantinya akan merespon atau menanggapi pada pertanyaan dari Pak Khairul Munib, yang tentunya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Khairul Munib kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi hadir sepenuhnya dan mendengar aktif, Bu. Oke baik, jadi tadi hadir seutuhnya dan mendengarkan aktif ya Pak, kompetensi yang ingin dikembangkan. Tapi untuk kegiatan coaching kali ini, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin saya nilai atau yang ingin disupervisi oleh saya? Oh ya. Ya Bu, tadi ada tambahan Bu, satu lagi yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Jadi spesifikasinya pada kompetensi jadi apa? kalau yang mau spesifik, yang mau diobservasi itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot aja Bu, hanya 2, iya. Oke, jadi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya Pak. Iya. Oke, untuk selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir, kira-kira nih harapan apa yang ingin dicapai oleh Pak Khairul Munib dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Khairul Munib nantinya dengan Bu Anis ya? Harapannya ingin menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu. Bagus sekali ya Pak, Iya. jadi harapannya nanti bisa membantu Bu Anis untuk dapat menemukan solusi permasalahannya. Kira-kira sudah ada rencana atau Insya Allah sudah, rancangan Bu. yang dibuat Pak? Sudah siap insya Allah. Iya, bagus sekali Bapak, semua sudah direncanakan dan disiapkan ya. Semoga kegiatan coaching besok dengan Bu Anis dapat berjalan lancar dan dapat memberikan solusi Terima kasih, serta Bu. dapat memberikan pemecahan masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ngajar kelas berapa, Bu?
Habis tadinya tuh harusnya di kelas 11 Pak. Harusnya. Harusnya. Kok kelihatan suntuk sekali, Bu? Ya soalnya itu sih Pak. Tadi kan saya tuh harusnya ngajar di kelas 11 Tapi karena tadi ada rapat, jadi saya cuma kasih tugas ke murid-murid saya. Tapi ya itulah Pak. Jadi tugasnya kayak gitulah. Lah, emang ada apa sih, Bu? Kalau boleh saya tahu, Bu? Bener nih Pak. Dengerin curhatan saya. Ya mau dong, dengan senang hati. Gini loh Pak, akhir-akhir ini itu kan saya beberapa kali itu meninggalkan kelas karena ada tugas lain yang harus saya kerjakan. Ya. Terus saya jadi merasa kurang optimal gitu Pak. Bicaraan ini, Ya itu Pak, saya ingin tuh bisa cari solusi dari masalah saya biar saya tuh setidaknya tuh ada ide-ide lah yang bagus buat saya untuk meningkatkan pembelajaran saya biar lebih optimal. emang masalah sebenarnya bagaimana sih, Bu? Ya itu Pak tadi ya, saya kan beberapa kali itu meninggalkan kelas untuk menghadiri rapat atau mengerjakan tugas lain. Sehingga saya hanya memberikan tugas sama anak. Nah, saya jadi merasa pembelajaran saya ini tidak maksimal karena itu pas setelah jawaban mereka saya cek, itu jawabannya hanya asal aja, asal mengerjakan kayak gitu, kayak nggak sesuai lah. Jadi ya itu Pak, saya jadi merasa tujuan pembelajaran. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, Bu, kira-kira pembelajaran yang Ibu praktekkan selama ini seperti apa? Ya itu Pak, tadi kan saya ngasih tugas ya sama anak pakai link ya, karena di lab komputer itu mengerjakannya. Jadi mereka ada internet, jadi saya kasih link. Nah, di dalam link itu saya sematkan juga materi-materi. Ada materi berupa artikel, ada materi berupa video. Jadi lengkap di situ semuanya ada. Terus di bagian bawahnya itu ada lembar kerjanya juga melalui Google Form. Ya, seperti itu, Pak. Oh, begitu. Terus tanggapan anak-anak ketika mendapatkan tugas seperti itu bagaimana, Bu? Mereka malah seneng banget Pak kalau tak kasih tugas. Ya, jadi itu saya kalau ke lab, terus saya ada acara keluar gitu, atau ada kegiatan lain, mereka sorak-sore Pak, seneng banget kalau saya tinggal di lab dan saya kasih tugas. Bahkan tadi itu ada yang bilang gini, Ibu sering-sering aja ya Bu kasih tugas, kayak gitu. Oh, kira-kira nih menurut Bu Anis, kalau seperti itu, kira-kira anak-anak semangat nggak, Bu? Artinya anak-anak akan mencapai tujuan pembelajaran nggak dengan mengerjakan asal-asalan seperti itu, Bu? Nah, ya itu Pak, mereka sepertinya semangat. Tapi setelah saya lihat hasilnya di LKPD itu, jawaban mereka itu nggak sesuai. Jadi kayak ngawur gitulah Pak, asal nggarap, asal selesai kayak gitu, kayak mengerjakannya itu seperti keburu-buru gitu. Iya. Kira-kira penyebabnya apa ya, Bu? Ya, mereka sampai ngawur ya, Bu? Sepertinya itu apa ya? Mungkin mereka karena di lab apa ya, Pak. Jadi itu ada fasilitas komputer, ada internet. Jadi mengerjakannya terburu-buru, kepengen cepat selesai. Dan setelah selesai kepengennya main-main. Mungkin ada yang main game, mungkin ya, atau mungkin YouTuber seperti itu. Karena di lab komputer nggak ada yang menunggui. Kira-kira nih Bu, menurut Bu Anis, kira-kira supaya anak-anak itu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, tidak main-main itu, kira-kira seperti apa, Bu? Apa itu ya, harus ada yang menunggu mereka mungkin ya Pak ya. Jadi mereka nggak sendiri ya. Dalam artian ada guru atau mungkin petugas lain yang di dalam lab komputer. Jadi mereka ada rasa apa ya, pakai juga mungkin ya kalau mau main-main. Jadi bisa lebih fokus dalam mengerjakan. Sepertinya itu Pak. Oh, jadi karena tidak ada guru yang mengawasi, jadi mereka mengerjakannya itu asal-asalan, Bu. Menurut saya seperti itu Pak. Karena beberapa kali saya juga kasih tugas ke mereka, tapi posisi saya di dalam lab komputer ya, itu mereka mengerjakannya maksimal, jawabannya juga sesuai. Oh, selanjutnya nih Bu,
Kira-kira perlu minta bantuan guru nggak, Bu? Sepertinya perlu sih ya Pak, tapi ya itu kalau guru itu kan juga ada tugas banyak ya, mengajar juga kadang ada tugas lain. Apa mungkin itu aja Pak ya, saya minta tolong ke petugas laboran di lab aja mungkin apa ya? Oh ya, kalau petugasnya bisa mengawasi ya bisa bisa sih Bu, bisa ya. Iya Pak, sepertinya Itu ide seperti bagus itu Bu ya. saja. Mhm. Iya mungkin Ya, seperti itu aja pas ya, mungkin nanti saya bisa minta tolong aja ya sama petugas laborannya. ya pasti murid-murid akan lebih maksimal Bu dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Iya, iya semoga saja lah Pak. Soalnya ya itu sih, kalau nggak seperti itu mereka cenderung lebih merasa bebas, jadi kurang maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Iya. Iya Bu. Kira-kira nih Bu ya, kapan rencana Ibu itu akan dimulai Bu? Ya secepatnya sih Pak. Nanti kalau misalnya saya ada tugas lagi di sekolah ya, tugas lain ya, saya langsung akan melibatkan petugas laboran yaitu Mas Rona itu untuk mengawasi murid-murid agar mereka lebih maksimal dalam mengerjakan tugas. Oke lah Bu. Besok kita lihat Bu, ide yang diterapkan itu kita bicarakan lagi perkembangannya Bu. Oh ya Pak, ya coba ya Pak ya, semoga saja bisa lebih baiklah dari kemarin. Ya, amin. Ya, makasih ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Ca udah sharing-sharingnya hari ini ya. Ya, semoga masalah Bu Ani segera segera terselesaikan ya Bu. Iya, amin. Terima kasih Iya monggo Bu. Pak. Saya Iya, mau saya mau pamit ngajar dulu Bu. dulu. Ya, Iya, saya juga Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi, supervisorku. Ya, bagaimana kabar Pak Hairul Munib Ya, siang ini? alhamdulillah Apakah baik? baik dan bahagia Bu hari ini. Oke, tadi Pak Hairul Munib sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ya, Bu betul Anis Bu. ya. Ya, tadi saya sudah coaching dengan Bu Anis. Tadi saya juga sudah melakukan observasi ya atau penilaian tentang kegiatan coaching Pak Hairul dengan Bu Anis. Untuk itu saya boleh Ya, memberikan masukan ya boleh Pak silakan ya Bu. atau sedikit saran. Baik, kalau menurut Pak Hairul Munib sendiri, kira-kira tadi adakah kekurangan dalam kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Hairul Munib dengan Bu Anis? Kurangnya yang tadi saya rasakan sih memunculkan pertanyaan berbobot itu yang kurang Bu. Kalau identifikasi masalahnya sudah oke, tapi tidak maksimal sih di situ. Karena tadi ternyata yang disampaikan Bu Anis itu ada beberapa solusi, tapi menurut saya itu belum yang terbaik. Gitu. Jadi kekurangannya ya belum bisa memunculkan pertanyaan berbobot. Kira-kira kekurangan tersebut itu disebabkan oleh apa ya Pak? Kalau Iya, menurut Pak Munib sendiri, yang menilai diri sendiri itu apa kekurangannya itu kenapa? ya karena mungkin ya Bu ya, mungkin kehadiran penuhnya itu masih kurang. Saya tadi sudah berusaha untuk memperhatikan penuh ya, bagaimana Bu Anies dalam menyampaikan permasalahannya, tapi ada poin-poin penting yang saya luput darinya Bu, sehingga harusnya poin penting itu menjadi poin yang harus saya tanyakan malah luput. Akhirnya yang ditanyakan itu adalah poin-poin yang sebenarnya itu bukan masalah yang utama, yaitu masalah tapi bukan yang utama, seperti itu Bu. Jadi rasanya di satu sisi itu masih perlu perbaikan, Bu. Ya, oke. Baik, sudah bagus sih, Pak. Kalau menurut saya, sejauh pengamatan saya tadi, sebenarnya sudah bagus ya untuk kegiatan coachingnya sendiri sudah melalui alur Tirta gitu ya. Kemudian kompetensi seperti hadir seutuhnya. Selain itu adalah pendengar secara aktif seperti itu, dan memang kalau untuk memberikan pertanyaan yang berbobot itu Iya. memang menurut saya memang harus banyak-banyak latihan ya Pak ya. Tapi mungkin untuk selanjutnya bisa lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Iya, tahu. Pak Iya, Hoirul tahu. Munib sudah tahu ya di mana sih kekurangannya. Jadi untuk Iya, selanjutnya itu kan iya. bisa untuk Sama merefleksi tadi diri seperti itu. meningkatkan kesadaran penuh itu juga, iya. Iya, insya Allah tahu ya.
Setelah tadi Pak Hairul sudah tahu tentang kekurangannya Pak Hairul, nanti mungkin bisa ditingkatkan untuk kegiatan selanjutnya. Lalu sekarang rencana Pak Hairul Munib untuk selanjutnya setelah melakukan kegiatan coaching ini apa? Ya kalau rencana sih pertama ya evaluasi dulu tadi hasil coaching yang saya lakukan dengan Bu Anis, kemudian dari sana akan menemukan celah-celah ya, celah-celah atau kelemahan-kelemahan atau kekurangan dari coaching yang tadi saya lakukan dengan Bu Anis. Nanti kalau sudah dirasa coachingnya sudah bagus, itu pengen sih rencana untuk mengcoaching teman-teman yang Ya, lain. ini kegiatan yang bagus sekali ya Iya. Pak Choi ya. Nanti dimohon ya nanti ada tindak lanjutnya dan semoga nanti kegiatan coaching selanjutnya Pak Hairul bisa membantu teman-teman yang menghadapi permasalahan atau apa ya, mungkin nanti bisa lah digali ya untuk menemukan solusi-solusi pada permasalahan yang dihadapi oleh rekan kerja yang lain atau teman-teman yang lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya Pak Choi ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu Observer, ya Bu Observer. Terima kasih Bu. Makasih Sukses ya Bu sudah selalu buat mendampingi Pak kami tadi. Choi ya Pak, dan terima Ya. kasih. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Pak Hairul. Ada yang bisa saya bantu Bu Anis? Saya besok kan ada coaching sama Bu Dewi lah. Ini mau minta tolong Pak Hairul untuk menjadi supervisor gimana Pak? Oh ya. Besok Iya Pak, besok Pak. Sekitar jam jam 1 lah. berapa? Jam 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 1-an berapa gitu Bu? Pak. Oh jam 1, sekitar jam 1 ya? Bisa nggak Pak? Ya insya Allah bisa Bu ya. Tapi sebelum proses coaching, besok ya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Anis berkaitan dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Oh ya. Kemudian, bagaimana Bu Anis dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach dan jangan lupa menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Pak, siap. Pertanyaan pertama ya Bu ya, yang Ya. akan saya sampaikan adalah kira-kira nih, kompetensi apa sih yang ingin Bu Anis kembangkan pada coaching kali ini? Ya saya inginnya semua kompetensi Pak, yaitu hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Anis? Saya ingin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Terus nih Bu, pertanyaan ketiga. Indikator yang bagaimana sih yang ingin dicapai dalam proses coaching kali ini? Indikatornya yaitu Pak, saya ingin menemukan solusi atau langkah-langkah yang terbaik lah untuk menyelesaikan permasalahannya. Sama itu Pak, indikator yang yang hadir sepenuhnya semuanya tuh saya capai, pinginnya itu. Oke, baik Bu Ani. Semoga proses coaching besok lancar ya dan bisa menghasilkan solusi terbaik. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Sampai jumpa besok ya Pak. Ya Bu Anis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Dewi. Jadi kita siang Bu. Iya Bu. Ya Bu, ini saya ada sedikit masalah ini Bu. Oh lah, emang kenapa Bu masalahnya? Iya, jadi begini Bu, kegiatan di kelas saya, kebetulan kan saya ngajar di kelas 6B ya untuk peserta didik dengan hambatan pendengaran. Jadi kalau saya lihat itu kok peserta didik saya itu kurang antusias. Terus sebelum lanjut ya Bu ini ya, sebelum lebih lanjut saya ingin tahu dulu Bu. Nah setelah proses coaching ini, tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Dewi itu apa? Ya tujuannya ya bagaimana sih saya bisa mengatasi permasalahan di kelas saya tadi ya Bu, mungkin untuk meningkatkan antusias belajar pada peserta didik saya itu Bu. Oh iya, nah ini ya Bu biar saya bisa mengidentifikasi masalahnya ya. Ini sebenarnya yang terjadi di kelas itu seperti apa sih Bu? Iya, jadi kan kalau di kelas saya itu karena anak-anak saya adalah anak-anak hambatan pendengaran,
Jadi mereka itu kan kalau saya ajar tanpa menggunakan media-media yang sesuai, itu mungkin kan merasa bosan ya Bu. Dan tentunya perhatian mereka juga tidak fokus karena memang lama-lama kan akan membosankan karena terjadi apa ya ketidakpahaman apa yang saya sampaikan untuk peserta didik saya seperti itu Iya Bu. ya. Terus nih ya Bu, kalau boleh tahu, tadi kan metode pembelajarannya itu kan kayak itu ya, kayak mungkin kayak model ceramah ya. Kalau Ibu mungkin pakai bahasa isyarat kayak gitu ya. Iya Bu, betul Nah Bu. sebelumnya pernah nggak Bu Dewi menggunakan metode yang lain? Mungkin di kelas yang lain atau tingkat yang lain? Kalau yang pernah saya lakukan itu ya sebatas pada pemanfaatan media-media gambar yang ada Bu dan hanya sebatas pada pemanfaatan lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah seperti itu Bu. Dan belum memanfaatkan itu sih Bu apa ya kayak perkembangan teknologi IT ataupun video-video yang Oh ya, menarik. jadi kalau bisa saya ambil masalahnya ya, jadi Bu Dewi itu merasa kurang kreatif ya dalam Betul Bu. menyampaikan pembelajaran ya. Nah, menurut Bu Dewi, pembelajaran yang kreatif, yang menarik itu yang seperti apa sih? Iya Bu, jadi kalau menurut saya ya saya ingin berusaha ya untuk dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang mungkin lebih interaktif dan menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai pada peserta didik saya. Oh iya, ya. Berarti kan inginnya itu ya muridnya itu senang ya, senang, capek. Oh iya iya iya. Terus ini rencananya Bu Dewi biar untuk apa ya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu sudah ada belum rencana selanjutnya? Untuk rencana selanjutnya, saya ingin memanfaatkan media-media pembelajaran yang lebih interaktif dan inovatif sih, Bu. Mungkin seperti pemanfaatan teknologi IT itu ya, Bu, dengan membuatan video-video pembelajaran yang sesuai dengan Oh iya, peserta berarti didik. menambahkan media ya. Kalau tadinya gambar, sekarang mau ditambahi dengan Dengan video seperti video, itu ya. iya, Bu. Betul, Bu. Oh iya. Lah kira-kira ya ini Bu Dewi, video seperti apa nanti yang ingin disajikan pada anak-anak nanti? Iya, tentunya video pembelajaran yang terkait dengan materi ya, Bu. Misalnya pada kegiatan pembelajaran IPA, misalnya pada bagian-bagian tubuh hewan, itu ya saya ingin membuat video-video tentang bagian-bagian tubuh hewan seperti itu, Bu, agar anak-anak itu pastinya lebih memahami materi yang saya sampaikan. Seperti itu, Bu. Oh iya iya, berarti ini Bu Dewi udah tahu ya nanti ya. Jadi apa ingin membuat apa menyajikan video-video yang lebih interaktif Iya, mungkin iya ya Bu betul, ya Bu, ke betul anak-anak itu sekali. ya. Nah, terus nih Bu, rencana Bu Dewi ini mau diimplementasikan kapan ini untuk yang seperti itu? Ya, kalau bisa sih secepatnya ya, Bu. Tapi mungkin kan membutuhkan waktu, jadi nanti targetnya sekitar 1 atau 2 minggu ke depan saya ingin menerapkan Oh iya, pembuatan bagus video sih itu itu. ya. Semakin cepat itu juga semakin baik, tapi ya tetap itu memang butuh persiapan. Oh ya Bu, kira-kira nih ya Bu Dewi butuh teman, rekan, atau siapa yang bisa membantu untuk mengimplementasikan keinginannya Bu Dewi itu? Pasti, Bu, tentu saja. Saya kan tidak bisa ya untuk bekerja sendiri. Saya butuh teman untuk berkolaborasi, menciptakan media-media atau metode pembelajaran yang interaktif tersebut. Dalam pembuatan video kan saya juga membutuhkan teman yang mungkin ahli atau bisa dalam bidang IT gitu, Bu. Oh iya Bu, nggak apa-apa, bagus. Itu kita memang butuh yang namanya berkolaborasi ya. Iya, Bu, Bisa betul, Bu. saling melengkapi. Iya, iya, iya. Oke lah Bu, kalau begitu. Coba nanti kita lihat ya Bu, kira-kira setelah Ibu Dewi menerapkan seperti itu, perkembangan pada murid-muridnya Bu Dewi itu seperti apa. Iya, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Terima kasih banyak, Iya Bu Bu, Anis. sama-sama Bu Dewi. Semoga masalah Bu Dewi segera teratasi dan anak-anak bisa belajar dengan Iya, semangat amin, lagi. Bu. Amin, semoga saja ya, Bu. Terima Ya, kasih banyak, Bu, ya sama-sama Bu waktunya. Dewi. Monggo. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Pak Sohib.
Bu Anis tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Dewi ya? Iya Pak, betul sudah tadi. Nah, pada pra-observasi ini, saya ingin menanyakan pada pasca observasi kali ini, saya ingin menanyakan kepada Bu Anis ya, apa saja sih yang Bu Anis lakukan saat proses coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saat coaching tadi ya, saya sudah melakukan, saya rasanya loh Pak, rasanya ya, itu tuh sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, terus ada identifikasi masalah, kemudian menanyakan tentang rencana aksi, dan tanggung jawab dari coach ya. Dengan alur tersebut, sepertinya saya sudah dapat menggali untuk menemukan permasalahan dan menemukan solusinya. Oh ya ya. Oke Bu Anis, menurut saya ya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Anis juga tadi sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dewi, sehingga Bu Dewi dapat menemukan sendiri solusi untuk masalahnya. Proses coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coach, Bu. Oh ya, alhamdulillah lah Pak kalau begitu. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Bu Anis. Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi, Bu? Itu Pak, terus terang tadi itu saya sebenarnya kayak merasa pertanyaan saya itu kurang berbobot Pak. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi, yaitu bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot agar tujuan coaching itu bisa lebih maksimal. Oh ya ya ya. Baik Bu Anis, semoga pada coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Amin. Iya, terima kasih Pak sudah bersedia menjadi observer kami. Ya, sama-sama. Semangat ya Bu. Ya, sampai jumpa lagi.